Shalom adik-adik sekolah minggu. Selamat pagi, selamat beribadah. Yuk kita mau mengangkat satu pujian ya. Siapkan hatinya, siapkan persiapannya. Kita mau beribadah sama Tuhan Yesus. Kita mau angkat satu pujian dengan Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu.
biarlah Engkau yang beracara atas kami Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, masih semangat ya? Mbak Putri mau tanya sama adik-adik, masih ingat enggak ya? Ya Mbak Putri yang semangat dan ceria. Masih ingat enggak? Oke, kita mau ya sebentar biar kita lebih semangat lagi. Oke? Sudah siap adik-adik? Oke, sudah siap. Kita mau yel-yel ya. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Semangat dan ceria bersahabat. Sekali lagi ya, lebih semangat lagi, lebih keras lagi. Oke, 1, 2, 3. Semangat dan ceria bersahabat. Oke, puji nama Tuhan. Kita sambung dengan pujian Yesus pokok. Pakai gerakan ya.
mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu kita mau sambung dengan pujian Yesus ku panggil. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa, terima kasih Yesus karena Engkau telah memberkati jalannya ibadah pada pagi hari ini. Yesus, tiba saatnya Bapa untuk anak-anak diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Yesus, buka hati dan pikiran anak-anak sekolah minggu Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Yesus, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, berkati dalam keluarganya dan berkati dalam pelayanannya. Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Adik kasih Tuhan, kita boleh ucap syukur untuk pagi hari ini dan Tuhan beri kesempatan pada kita sekalian, ya, walaupun di rumah kita berucap syukur, ya, kita boleh belajar memuji nama Tuhan di rumah bersama adik, sama mungkin saudara keluarga, ya. Dan puji Tuhan pada pagi hari ini, ya, kita terlebih diberi kesehatan oleh Tuhan sehingga kita boleh membahas tentang kasih Tuhan, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan, ya. Walaupun di rumah kita boleh tetap semangat untuk memuji Tuhan dan untuk dengar-dengar akan belajar merenungkan firman Tuhan atau mendengarkan firman Tuhan, ya. Puji Tuhan dari kalian, ya. Pada pagi hari ini Pak Manut ambil judul akibat pengaruh lingkungan, ya. Lah, jadi di suatu keluarga, ya, ada keluarga pemburu. Nah, jadi tahu pemburu, ya. Pemburu kerjanya apa? Mencari apa? Mencari buah. Lah,
mencari hewan, ya. Pemburu itu mencari hewan. Yang sering dicari pemburu itu biasanya apa? Ya, biasanya kijang, ya, kijang atau babi hutan. Nah, ya, yang sering kali yaitu kijang, ya, karena apa? Dagingnya enak. Nah, pemburu ini, ya, di suatu hutan, ya, hutan yang luas, ya. Pemburu ini masuk dalam hutan yang luas untuk mencari buruannya. Wah, ini masih banyak, ya, hewannya masih banyak, mesti banyak, ya. Saya akan milih kijang saja, ya. Biasanya kijang sama babi hutan. Nah, yang ini, nah, ada, nah, ketika, ya, dia mendapatkan, ya, seekor kijang. Nah, terus apa? Dibawa pulang, dibawa pulang, dimasak. Wah, ya, setelah dimasak, makan bersama istrinya, ya. Wah, enak ini, ya. Lain hari cari lagi, ya. Ini banyak, ya, dan kita berikan tetangga. Wah, ya, di desa, ya, dekat-dekat tetangganya, ya, dibagi tetangganya. Wah, ya, lah, ketika itu lain hari pemburu ini mencari lagi, berangkat, ya, berangkat mencari buruannya lagi, ya. Wah, babi hutan lagi. Nah, ganti babi hutan. Nah, ya, ganti babi hutan aja. Kemarin sudah kijang, ya. Lah, pada waktu, ya, dia masuk hutan lebih tengah, ya, lebih dekat dalam, ya, ternyata apa? Wah, sampai dalam segini kok tidak ada, ya, kok tidak ada, ya, satu pun yang keluar, ya, kijang pun ya tidak keluar, ya. Nah, sehingga dia masuk lagi, ya. Nah, tak tahu ada suara anak menangis, ya, anak menangis. Wah, ya, loh, di sini kok ada suara manusia, ya, padahal di hutan, ya, kok ada suara anak yang nangis, ya. Dicari-cari suaranya di mana ini, ya, dicari-cari, terus wah, ini, ya, mendekati sebuah gua, ya, mendekati sebuah gua. Lah, ini ada gua, ya. Lah, suaranya di dalam, kok di dalam gua, ya, dia masuk. Wah, gelap, ya, dia gak masuk, gelap. Lah, ternyata apa? Lebih dekat suaranya lebih jelas. Lah, sewaktu, ya, pemburu ini menyalakan apa senter yang besar, loh, ada serigala, ya, ada serigala, ya. Loh, anak itu ternyata di bawahnya serigala, ya, anak itu menangis, loh, ya. Terus apa? Pemburu ini menyangka senapannya, ya, ya, sama membawa tongkatnya, ya. Nah, pemburu ini melemparkan tongkatnya pada serigala itu. Nah, ternyata pemburu itu sudah banyak perlengkapan. Ya, sini ada pisau yang besar, ya, 2, ada senapannya, ada bawa tongkat yang panjang, ya, ya. Nah, pemburu itu mendekati, ya, langsung melemparkan tongkatnya pada serigala, ya, sehingga serigalanya apa? Lari, ya. Nah, serigalanya takut melihat si pemburu ini, ya, dia takut. Nah, terus anak itu dihampiri, ya, kira-kira 1 tahun, ya,
anak yang menangis ini kira-kira masih kecil, masih tahu ya. Nah, setelah itu ya anak kecil ini dibawa pulang oleh pemburu. Nah, dibawa pemburu ya, dirawat ya. Nah, setelah dibawa pulang dirawat dengan istrinya pemburu ini ya. Pemburu ini kaget, loh anak kecil ini perilakunya kok seperti serigala, kok seperti bukan ya. Ia berjalan merangkak. Nah, dia berjalan merangkak ya. Kalau makan serigala itu dengan lidahnya menjilat ya, makanya begini ya. Terus dia suka memakan yang mentah, ikan yang mentah, daging yang mentah ya. Pemburu ini sama istrinya heran ya, kenapa ini ya. Nah, oleh istri dan pemburu ini ya jawabnya diajari ya, diajari makan seperti manusia biasa ya. Lama kelamaan anak kecil ini bisa makan dengan mengambil dengan tangan ya. Kalau berjalan bisa berdiri biasa seperti manusia biasa ya, seperti anak-anak yang lainnya ya, bisa berjalan dan makannya makanan yang sudah dimasak. Nah ya, lama kelamaan anak kecil ini bisa berperilaku seperti anak-anak yang lain. Nah, jadi kita ini menggambarkan ya, kita pagi ini menggambarkan bahwa di dalam adik-adik bergaul ya, adik-adik berteman harus jangan salah memilih teman ya. Berhati-hati kalau bergaul ya, karena adik-adik anak Tuhan ya. Di dalam lingkungan ya, atau di dalam adik-adik bermain atau dalam masyarakat atau dalam RT adik-adik itu ya, berperilaku banyak berbeda-beda ya. Nah, oleh sebab itu adik-adik harus berhati-hati ya. Masing-masing kan berbeda-beda ya. Orang-orang yang temannya adik itu kan banyak di kampung ya. Mungkin yang senengane kalau pagi udah main HP ya, game, kesukaannya game, main HP ya. Yang lainnya kalau minggu bersepeda, pagi udah menghilang sepeda. Nah, yang lainnya entah mana ya, bermain seenaknya sendiri. Nah, jadi kalau mempunyai banyak teman, jadi harus hati ya. Kalau minggu, jadi harus buka dulu minggunya ya, jangan melu-melu atau niru-niru temannya yang pagi sudah main HP, main game ya. Yang lainnya sudah jalan-jalan ya, kemana ya, penaknya sendiri dan mungkin bersepeda ya kalau minggu pagi. Nah, jadi jangan seperti anak kecil tadi ya. Kalau anak kecil tadi ya, sebelumnya kan dengan serigala ya, mestinya dia melu-melu atau ikut-ikutan dengan serigala ya. Lihat serigalanya makanya sampai dengan lidah dengan melilit, mungkin kayak ya. Kalau jalannya merangkak serigala itu, anak kecil tadi mesti jalannya ikut-ikut merangkak. Nah, jadi jangan
seperti cerita ini ya. Kalau temannya mungkin adik pagi-pagi waktunya sekolah minggu ya, mungkin buka HP untuk sekolah minggu, waktunya itu ya temannya main game ikut-ikutan ya. Dan kalau temannya sepedaan ikut-ikutan. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Kita harus menomorsatukan Tuhan. Karena apa? Kita berucap syukur ya, kita berkati Tuhan. Adik-adik dalam keluarga adik sudah dipersiapkan semuanya. Adik minta apa-apa dikasih oleh orang tua ya, itu adik boleh bersyukur ya, kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, adik juga belajar berdoa untuk kedua orang tua adik ya, supaya orang tua adik berkati Tuhan ya, sehingga adik minta apapun diberi ya, karena adik menyenangkan kedua orang tua, karena adik ya segep nah derek Gusti ya, untuk memuji Tuhan ya, untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Jangan seperti ikut-ikutan teman-teman adik-adik ya. Kalau bermain saya naik sendiri ya, kalau ngomong saya naik sendiri ya. Jangan sampai ikut-ikutan ya. Bergaul dengan hati-hati ya. Bergaul boleh ya dengan teman-teman adik-adik yang di luar, bergaul boleh, tapi harus ingat hati, jangan ditiru yang tidak baik ya. Seperti anak kecil tadi ya, kedudukan dengan beruang ya, kalau beruang apa? Serigala. Nah, kita serigala, makannya dengan apa? Udang ya. Terus jalan meraka. Nah, jangan seperti cerita tadi ya, sehingga adik-adik bergaul boleh ya, tetapi tetap ingat akan Tuhan ya. Si Tuhan jadi renungan pada hari ini ya, jadi boleh buka dalam Mazmur 118 ayat ke-8, ayat yang ke-8. Nah, buka pelan-pelan. Mazmur 118 ayat yang ke-8. Ya, menurut membacakan ya. Mazmur 118 ayat yang ke-8. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Ya. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Ya. Lebih baik berlindung pada Tuhan. Ya. Lebih baik kita menuruti firman-Nya Tuhan. Jangan menuruti pada manusia. Ya. Yang hidupnya seenaknya sendiri ya. Kita harus menuruti Tuhan ya, kita harus menyenangkan hatinya Tuhan. Jangan seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan ya. Kita harus berlindung pada Tuhan ya. Jangan percayai atau jangan meniru orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan ya. Puji Tuhan, adik renungan pada pagi hari ini ya sedikit yang mengajarkan kalau ada adik bergaul harus memilih teman harus yang benar ya, harus hati-hati ya. Jangan meniru yang tidak baik ya. Sekali lagi jangan meniru yang baik. Jadi bergaul dengan teman yang lain boleh ya, namun jangan menuruti yang tidak baik ya. Biasanya ya Jepang yang kotor itu biasanya dah ya,
namun kita boleh menyenangkan hatinya Tuhan, ya. Kita boleh terus belajar kepada firman Tuhan, ya. Walaupun masih kecil, adik-adik masih sekolah minggu, ya bukannya kecil, adik-adik sudah membaca semua toh, ya. Kita boleh belajar terus akan firman Tuhan. Adik-adik boleh belajar membaca firman Tuhan sehingga boleh menyenangkan hatinya Tuhan, ya. Puji Tuhan, dengan pada hari ini ya sedikit, ya, supaya adik terus, ya, berhati-hati dalam bergaul, ya. Tuhan, kita akan berdoa. Kami ucap syukur Tuhan untuk firman pada pagi hari ini yang mengajarkan kepada kami, pada adik sekolah minggu pada pagi hari ini yang telah mendengarkan, ya, supaya adik kami boleh mengerti, ya, untuk memilih teman dengan hati-hati, supaya mereka tidak meniru yang tidak baik, supaya mereka senantiasa menyenangkan hatinya Tuhan. Kami serahkan kehidupan adik sekolah minggu dalam keluarganya, dalam kehidupannya dan sekolahnya Tuhan, dalam kesehatannya, dalam kedua orang tua mereka Tuhan, dalam mereka bekerja, dalam mereka berusaha apapun, Engkau berkati, supaya di dalam rumah tangga adik kami sekolah minggu masing-masing boleh menyenangkan hatinya Tuhan dan saya boleh diberkati oleh Tuhan. Kami ucap syukur untuk semua ini dan kami serahkan rekan-rekan guru sekolah minggu Tuhan, Engkau juga berkati dalam kehidupan mereka, apapun yang mereka kerjakan, kiranya kasih setiamu tetap ada di dalam setiap rekan-rekan guru sekolah minggu kami sekalian. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi ini. Kami serahkan kesemuanya Tuhan hanya di dalam kasih-Mu. Ampuni segala kekurangan kami Tuhan, dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan.